wa ta'ala. Pagi yang indah ini, setelah kita melewati istirahat di malam hari, kembali Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa menghirup udara segar, kemudian melangkahkan kaki menuju rumahnya, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hambanya. Lalu kita duduk sejenak dalam rangka tafaqquh fid din, menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap kebaikan kita ini dalam catatan timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti bersamanya dan bersama para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ikhwafillah rahimakumullah. Tak lupa tentunya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah lapangkan kuburan mereka. Bila yang ada bersamanya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sisa usia mereka senantiasa dalam ketaatan dan kebaikan. Salawat, kemudian kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk para guru kita, para pendidik kita yang telah memberikan kepada kita ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan pahalanya mengalir dalam kehidupan mereka dan setelah mereka mendahului kita. Khafila, pagi ini kita masih melanjutkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tauhid, masih seputar kaidah tauhid al-uluhiyah. Berkata Syekh Khalid As-Suaidan, pagi ini masuk kepada kaidah yang ke-59, man tawallal kuffara muwalatan qalbiyah faqad kafar. Siapa yang memberikan loyalitas hati kepada mereka, maka dia telah kufur. Berkata Syekh Khalid As-Suaidan, muwalat atau al-wala, dan disebut dalam akidah kita al-wala dan al-bara. Al-wala itu apa? Mahabbatul muslimin, mencintai kaum muslimin, wa nusratuhum wa ikramuhum wa al-aunatu bihim wa musa'adatuhum, bahwa kita mencintai orang-orang muslimin, menolong mereka, memuliakan mereka dan berikan bantuan kepada mereka. Ini al-wala yang sesungguhnya terhadap orang-orang beriman. Adapun al-bara adalah bughdul kafirin, membenci dan orang-orang kafir, wa adam nusratihim, tanpa kita memberikan pertolongan kepada mereka, wal bu'du anhum, dan kita jauh dari mereka. Ini di dalam akidah kita al-wala dan bara. Wala hanya loyal kita, cinta kita diberikan kepada orang-orang mukminin, sedangkan al-bara berlepas kita dari orang-orang kafirin. Maka di sini disebutkan man tawallal kufara muwalat qalbiyya faqad kafar. Barang siapa yang memberikan loyalnya kepada orang-orang kafir dengan hatinya kepada orang kafir, maka dia telah kufur. Namun kaidah ini dijelaskan oleh Syekh Khalid As-Suaidan, qala hadhihi mahallu khilaf katsirin min al-Islam. Kaidah ini merupakan banyak terjadinya perbedaan pendapat antara kalangan kaum muslimin. Fa min ahli al-Islam man yaj'al kullu suwaril muwalah, ada di antara mereka kaum muslimin yang beranggapan setiap bentuk loyalitas, baik kecil maupun besar, termasuk kekufuran. Dia mengatakan apa saja loyalitas yang diberikan kepada orang kafir, maka baik kecil maupun besar, maka dia termasuk kekufuran besar. Dan para ulama ada yang berpendapat bahwa
loyalitas yang kecil merupakan kekufuran kecil. Artinya ada yang mengatakan kufur besar dan ada juga yang mengatakan al-kufrul asghar. Namun ada di antara sebagian ahli ilmi merinci permasalahan ini, ya, menjelaskan mana yang termasuk besar, mana pula yang termasuk kecil, dan ada yang di antara mereka yang memiliki pendapat yang tawassut, ya, tawassut berada di tengah. Allah taala alam. Dan di antara pendapat yang dipegang oleh Syekh Khalid As-Suaidan adalah qaul at-tawassut wa huwa sahih indi insyaallah taala. Kata beliau, ya, adalah saya berpegang kepada pendapat yang berada di tengah-tengah, ya, berada di tengah-tengah. Mesti ada tafsil, diperinci masalahnya seperti apa. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu dalam permasalahan ini Syekh Khalid As-Suaidan menyebutkan tentang bahawa kaidah yang menetapkan bahawa loyalitas terbagi pada dua. Dia mengatakan terbagi kepada dua. Yang pertama loyalitas batin. Loyalitas batin, dan ini adalah loyalitas yang muncul dari hati, dan ini termasuk kepada kekufuran. Ya. Yang kedua, loyalitas secara zahir, yaitu dukungan dan sikap lahiriah saja. Secara zahir, yaitu dukungan dan sikap, ya, lahiriah saja. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ia merupakan kekufuran besar, maka tidak boleh dihukumi sebagai kekufuran besar. Jadi pasti dirinci, kata Syekh Khalid As-Suaidan, di dalam bab ini ada perincian, ada loyalitas secara batin, ada loyalitas secara zahir. Nah, ikhwafillah rahimahullah, kata beliau mengulang kembali bahwa baik engkau setuju maupun tidak dengan pendapat ini, kata dia, maka ini adalah ijtihad. Ini adalah ijtihad. Karena sebagian orang menjadikan ini masalah khilaf, maka wajib atau sama di saling menghormati ataupun kita memiliki sikap untuk tawassut di dalamnya. Khafillah rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Maka kita orang-orang beriman tidak boleh menjadikan orang-orang kafir, ya, sebagai pelindung, wali, ya, tanpa orang-orang beriman. Ya, ini adalah sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mesti menjadikan orang beriman sebagai tempat loyal kita, mencintai mereka, memberikan bantuan kepada mereka, dan kita menolong mereka. Hari ini apa yang terjadi saudara kita di Palestina, atau barangkali hari yang terbaru di Sudan, kita doakan mereka agar saudara kita dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari segala kesulitan, keluar dari segala musibah, bencana yang sedang mereka hadapi di negara mereka. Karena sakit mereka adalah sakitnya kita. Paling tidak doa yang bisa kita panjatkan doa itu kepada Allah Azza wa Jalla. Bila mana kita mampu memberikan sebagian dari harta kita, berikan, tentunya dengan jalur yang resmi, yang sah, sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Ikhwafillah. Nah, bila tidak, maka ini adalah ada kekurangan dalam diri kita, tidak ada kecintaan terhadap saudara-saudara kita. Nah, sebaliknya kita masalah wala dan bara ini, al-wala kepada kaum muslim, al-bara dari orang kafir, kita tidak boleh, ya, seperti al-wala ini merupakan bagian daripada pembahasan akidah kita, pembahasan akidah yang sangat penting, min usuluddin, dia merupakan dari dasar agama kita. Nah, sedikit saya ingin sampaikan bahwa ada fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, di antara bentuk
al-wala terhadap kafir, pertama adalah atashabbuh bi malbasihim wa hayatihim, dan kita meniru, menjadikan mirip dengan apa yang menjadi bagian kehidupan mereka, bicaranya, pakaiannya, kehidupannya, budayanya. Jangan sampai kita orang muslim harus punya identitas ya, bukan nama Islam saja, tapi kita punya identitas. Kita muslim, terlahir dalam keadaan muslim, kita tumbuh di keluarga muslim dan bersekolah di sekolah muslim, hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Maka tentu kita harus punya loyalitas terhadap kaum muslimin, dan jangan sampai kita memilih cara hidup dan berpakaian dan cara kita menghabiskan usia ini dengan gaya orang kafir. Artinya bahwa ketika laki-laki mesti berpakaian yang memang pakaian pantas untuk dipakai oleh laki-laki. Dia tidak memakai pakaian yang menyingkat auratnya ya, untuk membuka bagian dari tubuhnya, tidak. Tapi dia memakai pakaian yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Nah, begitu juga kaum muslimat secara khusus, ya kan? Maka jangan kita meniru gaya hidup mereka, baik itu potongan rambut mereka ataupun cara berpakaian mereka, dan misalnya kita budaya mereka, jangan sampai kita lakukan itu. Carilah pakaian yang benar-benar menutup badannya dan tubuhnya, karena itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang kedua, di antara fenomena al-wala terhadap orang kafir adalah al-istiqraru fi buldanihim, kita tinggal di negara mereka, wa adamul intiqal ila bidal muslimin, tanpa kita mau berpindah. Lebih kita memilih hidup di negara kafir daripada kita hidup di negara kaum muslimin, dan lebih menyenangi itu. Artinya bila mana ada dua pilihan, kita bisa hidup di tempat kaum muslimin dan bisa hidup di tempat kafir, tentu kita lebih memilih untuk hidup di tempat orang-orang beriman, yang pastinya agama kita akan terjaga, kemudian kehidupan kita akan terjaga, dan keluarga kita serta anak-anak kita. Itu akan membantu kita di dalam menjaga ibadah kita. Hidup di tengah kaum muslimin akan sangat mudah bagi kita untuk misalnya mencari sesuatu yang bisa kita makan, khususnya ya tentu barang-barang yang halal, ya barang-barang yang halal untuk dimakan, makanan-makanan yang halal untuk dinikmati. Tapi ketika hidup di negeri orang kafir, sangat sulit bagi kita sebagian tentunya mendapatkan hal-hal yang dihalalkan dalam agama kita. Nah, kemudian di antara loyal atau sebentuk fenomena yang terjadi di kaum muslimin adalah mengikuti perayaan mereka, budaya mereka, dan bahkan memakai syiar-syiar mereka. Sungguh sangat kasihan kita terhadap saudara kita yang lemah dalam prinsip agamanya, bila mana bekerja di tempat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan sepemiliknya adalah orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, maka di perayaan-perayaan mereka itu dimestikan, diharuskan memakai syiar-syiar agama mereka, dan tentu hal ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Akidah kita harus dijaga, agama kita mesti dipelihara. Ya. Tapi sungguh sangat menyedihkan kita kaum muslimin, saudara kita atau saudari kita yang bekerja di beberapa tempat, kemudian mereka diberikan aturan mengikuti apa yang menjadi perayaan mereka. Lakum dinukum waliyadin, itu prinsip agama kita. Ya, agama dia untuk dia, agama kita untuk kita. Kita boleh ya, bermuamalah dalam keseharian, tapi kita mesti menjaga akidah kita dan agama kita. Kita boleh berinteraksi, berkomunikasi, bermuamalah dengan orang-orang non muslim,
kita transaksi jual beli, kemudian kita barangkali ada kemitraan dan sebagainya, selama tidak menjual agama kita dalam urusan dunia kita, ya itu dibolehkan. Kayak Pak Yogi misalnya langganannya adalah ya langganan hardtopnya tidak semua muslim kan, ya. Apakah Pak Yogi nanya dulu, kamu agamanya apa? Kan enggak, gitu kan? Nah, artinya siapapun boleh, namun bila mana mengusik dalam ranah akidah agama itu tidak boleh kita buka babnya. Nah, jangan sampai kita mencintai orang-orang kafir dengan sampai mencintai seperti mencintai kaum muslimin dan mencintai dari hatinya, jangan. Ya, man tawalla al-kufar muwalat qalbiyah, mencintai dari hatinya, maka Syekh Khalid As-Suaidan mengatakan faqad kafar, faqad kafara. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, sekali lagi ini fenomena-fenomena banyak terjadi dalam kehidupan kita. Ya, bentuk-bentuk al-muwalat kepada mereka, ya, baik itu secara lahiriah maupun secara batin. Nah, secara batin, secara lahir dari hati, itu yang menyebabkan seseorang bisa keluar dari agama ini. Nah, oleh karena itu ikhwafillah rahimahullah, kita mesti memahami prinsip-prinsip ini. Jangan sampai agama kita rusak, dan jangan sampai ya Islam ini yang mulia ini, yang agama yang kita anut ini tercemar oleh perbuatan kita sendiri dan hina kita di hadapan Allah oleh sikap kita sendiri. Jangan sampai. Muslim sekali lagi punya identitas jelas dirinya sebagai muslim, dia melaksanakan perintah Allah, kemudian dia loyal kepada saudaranya kaum muslimin, ya. Makanya dulu sering, biasanya ketika sudah masuk pilkada, misalnya pemilihan, ada mengatakan bahwa mana yang lebih baik, pemimpin muslim zalim atau pemimpin non muslim adil. Nah, ini kan sering biasanya muncul bila ada tokoh-tokoh, ya kan, yang muncul ini muslim ini jelek, reputasinya tidak bagus, kejahatannya sudah macam-macam. Yang ini walaupun dia non muslim tapi baik, tapi pemurah sosial dan sebagainya. Bagi kita orang beriman, tetap saja mukmin, ya, yang ada keburukan padanya jauh lebih baik daripada kafir yang adil. Itu pandangan orang beriman. Tapi pandangan secara zahir dari sudut pandang materi, mungkin orang memandang kalau dia pelit, ya kita nggak dapat apa-apa. Walaupun dia beriman, sekarang kita tidak, sama saja. Ujungnya nanti begitu, mukmin kafir sama saja. La haula wala quwwata illa billah. Dan jangan sampai kalimat ini keluar, ya kan? Jangan sampai kalimat ini keluar dari kita. Ya, mukmin bagaimanapun keadaannya, dia tetap jauh lebih baik daripada orang kafir. Jelas ya? Jangan kita tertipu dengan kalimat-kalimat sebagian orang itu. La haula wala quwwata illa billah. Maka ikhwafillah, sekali lagi muncul banyak fenomena-fenomena di masyarakat kita yang itu merupakan muwalat, ya, terhadap orang-orang kafir. Waliyatubillah. Kita mencintai saudara kita, sesama kita, ya, jangan sampai perbedaan-perbedaan dalam sudut pandang, ya, yang bukan asas dalam agama kita, bukan dalam masail aqidah al-asila, maka kita memiliki cara pandang yang lapang kepada saudara kita. Masalah khilaf, ya, yang bukan masuk kepada kategori akidah, kemudian asas yang paling dasar dalam Islam, maka kita memiliki, ya, pandangan yang mana yang lapang. Ya, ikhwafillah rahimahullah, sekali lagi kita mesti berhati-hati di dalam memberikan pendapat kita, kemudian sikap kita. Terkhusus kepada orang-orang kafir, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang yang mencintai mereka dari hati kita yang paling dalam. Nah, tapi cintailah saudaranya dan cintailah
orang-orang yang beriman. Taib ikhwah fillah rahimakumullah. Kaidah yang berikutnya kita lanjutkan sedikit ya, yaitu kullu naqidin mabniyun 'ala at-tafsil fala yajuzul itlaq at-takfir bihi. Bahwa setiap sesuatu yang kontradiktif yang dibangun di atas hal yang tafsil, ya, setiap sesuatu yang kontradiktif yang dibangun di atas at-tafsili, yang dibangun dengan penjelasan, maka tidak boleh kita mengatakan langsung kafir. Mesti kita jelaskan, mesti kita minta rinci, minta keterangan apa maksud daripada kalimat itu. Ya, kullu nakidin mabniyun 'ala tafsili fala yajuzu itlaqut takfir bihi. Jadi kalimat ini mesti diminta keterangan kepadanya apa maksud dari ucapan seseorang itu. Jadi kita tidak langsung menghukumi ya dia sebagai orang-orang yang keluar dari agama ini, kecuali setelah kita ya meminta keterangan terhadap apa yang diucapkannya. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu bermanfaat, dan Allah jaga kita dan keluarga kita, ya, anak-anak kita dari segala penyimpangan-penyimpangan dalam agama dan dari segala perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah dari diri kami dan kami minta ampun kepadanya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara